sendiri. Dulu. Baju sekolah hari. Sekolah kelas 1-nya sedikit penting kok. Final asli kok, Pak. Mungkin tadi. Nanti lewat belakang. Mau temburi bisa. Lewat ini. Kalau nggak suruh panggil. Iya. Ada PDN. Sleman menang sing jadi oke
Dia masuk maju. Tidak di pintu. Pakai sakit dengan ruangan itu. Mau foto dulu? Boleh di depan sini. Enggak merapat. Oh, alah. Jalannya lancar. Ini jagonya gitu untuk konsep marketingnya beliau. Buat rumah sakit semua Sampurna, Iya. Dan lain sebagainya itu kan Ya, tinggal bisa ya, yang punya kapital besar pasti punya rumah sakit. Dan rumah sakit itu bisnis terrumit setelah pesawat terbang. Iya. Wakaf ya. Kemudian kita sebelahnya kan sudah kita beli. Tapi yang ini baru nih. Ini khususnya ini. Ini Pasang sama VIP. tapi di atas. Kalau Rawat inapnya. Iya. Apa ini? Ini gini lebih gede, sakit bela sampingnya, Ini belum difungsikan. sudah, karena ini ahad kan libur. Polinya kan polikliniknya kan libur. Ya kalau hari efektif. Nah, rawat inap full di atas. Pripun Pak Maryanto? Cocok tak? Kono saran? Dikembangkan di karingi urunan. baik buat kita gampang nanti Pak Soan. Baik, saya ini ngejar lagi ler. Jadi ya lepas ini kan. Loh, Semua berapa? jawabannya itu. Ya dari mentok tadi sampai ini. Dari tadi turun di situ kan sebelahnya sudah sungai. Nah, sungai ke sini. Sana masih ada Tuh. Tapi sebelahnya jalan umum masih Tapi sebelahnya itu masih milik. Sebelahnya untuk masih IPA. Oh, ini Pak. Masih milik kita. Ada sertifikatnya. ada bantaran sungai sedikit itu masih ada. Wadah. Dasar sama tugas PKO apa lajem ke sekolah. Jadi rumahnya STM-nya langsung bablas.
Kalau perawat dokter itu nanti kan dan itu jarang. Iya, SMK ini jauh. Udah 100 meter. Dekatan. Dulu kan STM sama STM. Oh. Ini seperti ikan. Cuman kita naik pelajaran to kok. Nyebangnya cilik kok, bengok kaya apa. Ini usah lu, yo layarnya gede banget. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinong Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 1 Jatinong, yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Mukti. Mohon maaf tadi yang hadir pada saat ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah Jatinong, beliau Bapak Muhammad Hidayat telah menyampaikan kita, dan dari SMK Muhammadiyah 1 diwakili Bapak Mukti. Nama panjangnya nggak tahu nih, Pak Mukti. Yang dihormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Cabang Turi Sleman beserta seluruh jajaran, yang dihormati Bapak-bapak dan Ibu anggota, Ketua dan anggota Majelis PJM Turi, serta Bapak Ibu dari AUM yang banggakan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT pada pagi dan siang ini. Kita masih dipertemukan di SMK Muhammadiyah 1 Jatinong dalam keadaan sehat walafiat, segar tiada suatu apapun. Semoga kehadiran kita ini benar-benar merupakan salah satu wujud pengabdian kita untuk agama kita, agama Islam yang kita cintai, dan kita bisa silaturahmi di PJM Jatinong Klaten dan diterima di SMK Muhammadiyah 1 Jatinong. Bapak Ibu yang dihormati, alhamdulillah sesuai rencana yang kita agendakan, yaitu kita mengadakan rapat kerja majelis-majelis yang diadakan keluar dari wilayah Turi, dan alhamdulillah diterima oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Jatinong Kabupaten Klaten, dan sangat senang sekali kita tadi sudah diajak mampir di AUM, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Jatinong, yang benar-benar luar biasa. Padahal rumah sakit tadi dikelola oleh PCN, bukan oleh PDM, apalagi BBM.
kelas PCM rumah sakitnya seperti kelas rumah sakit daerah. Alhamdulillah juga kita tadi sudah di awal SMK MUK 2 dan sekarang di SMK MUK 1. Bapak Ibu yang hormati, berhubung sudah cukup siang, marilah kita awali raker ini dengan kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali, kita buka dengan membaca basmalah. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi. Kami mohon kepada Ustadz Purnomo untuk berkenan membacakan surat di dalam Al-Quran. Kami persilakan. Ada fungsi, itu semuanya bisa bahkan sampai sampai membuka SMK Mukti di Jerman sampai seperti itu. Hanya ketika peminatnya yang menjadi PR berat memang membutuhkan kembali bahwa SMK membuat itu ada, dan insya Allah pun memberikan kan banyak. Bahkan ini anak PKL pun sudah diminta jadi karyawan klinik yang ambil yang SMK ini dari PKL klinik sudah diminta jadi karyawan. Sekarang lagi karyawan magang itu sudah bisa. Kemudian kalau misalnya yang lain seperti olahraga juga ada angka yang dan jadi kita masih mencari kenapanya gitu Pak. Mungkin nanti bisa. Kemudian tadi saya sempat melihat di SMK MUK Jatinong itu ada jurusan teknik audio video, sehingga saya kok jadi punya keinginan kalau diizinkan sih saya ingin belajar media juga Pak. Karena sebenarnya harus bebas. Saya lebih menyampaikan keadaannya dan nanti semoga ada. Terima kasih. Satu kata kunci, bukan kata kunci. Kenapa murid milih? Berarti muncul satu pertanyaan. Bagaimana dia memilih? Itu yang disampaikan dari sana. Itu ya. Nanti jawabannya setelah semuanya. Tidak satu-satu. Tidak satu-satu, nanti dari lama. Sudah mumpet ya. Yang kedua dari SMK MUK 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak PLT dari BPA Selatan tidak bisa berada ini dikarenakan ada kegiatan pelantikan PRA dan PAM. Beliau izin tidak bisa hadir dan juga salah keluarga besar DCM. Supaya bagaimana bisa berkembang lagi, terutama untuk progres muridnya, kita nambah satu lagi jurusan TKJ. Sudah sekitar 4 kali lulusan ya, 4 kali meluluskan. Kemudian berjalannya waktu, tantangannya juga semakin berat lagi. Yang dulu kita sempat mencapai 320-an siswa, semakin kesini semakin berat. Kita nambah lagi jurusan tata boga. Nah, sekitar 3-4 tahun terakhir ini penurunannya cukup drastis, sehingga kami juga sempat ada wacana apakah kita harus membuka jurusan baru lagi atau bagaimana. Tapi untuk intinya bagaimana yang sudah ada ini kita maksimalkan. Nah, sementara kemarin kita juga ada informasi berkaitan dengan jurusan kami yang akuntansi, bahwa jurusan akuntansi tidak bisa di PKA sekolah unggulan yang sekolah unggulan, sehingga dari ketiga jurusan TKJ juga tidak bisa, sehingga kami arahnya memang nanti untuk yang tata boga yang bisa di PKA. Nah, berkaitan dengan ini saya ingin menanyakan di SMK MUK 1 Jatinong ini kan justru basement yang 3
jauh berbeda. Nah ini bagaimana untuk yang Bismen di sini nanti mempertahankan itu untuk ke depan keberlangsungannya. Nah itu kan juga butuh satu trik tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian kami juga nanti ingin tahu juga bahwa kalau di sini pihak sekolah dengan AUM dengan PCM itu intensitasnya sangat luar biasa. Nah, trik yang seperti apa nanti yang bisa kami tiru untuk diterapkan di sekolah kami ataupun sekolah-sekolah di Turi? Intensitas yang seperti apa yang bisa dibangun baik dari AUM ke ke PCM ataupun baliknya. Nah, itu nanti ini juga kami menyampaikan profil sekolah, tapi juga sekaligus bertanya supaya nanti juga ada kemajuan yang bisa kami bawa yang diterapkan di teman. Dan terakhir intinya sama, bagaimana meningkatkan atau mendongkrak jumlah siswa, meyakinkan calon siswa, meyakinkan calon orang tua siswa, dan membangun jejaring. Saya kira itu pandangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan kami kalau boleh saya simpulkan, ada dua kalimat yang ingin disampaikan. Satu kalimat itu berupa pertanyaan. Yang pertama adalah kiat menjual sekolah dalam tanda petik. Branding sekolah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana dia membangun kolaborasi. Kolaborasi itu kalau yang tadi ditekankan justru antara sekolah dengan penyelenggara. Oke. Ini yang dari SMK Muhammadiyah 1 ini. Berikutnya dari tidak tahu secara seperti apa, tapi kami memutuskan untuk lahirnya dari SD Muhammadiyah Gripto itu dari pertama kali bangunan itu dibuat itu di tahun 1995, jadi sudah 28 tahun. Kemudian siswa kami untuk saat ini berjumlah 110 siswa Bapak. Nah, dari siswa terlebih dahulu kami menceritakan bahwa upaya kami untuk mencari siswa itu secara door-to-door Bapak, dari rumah ke rumah. Kemudian kami setiap guru itu bertanggung jawab ke satu TK seperti itu untuk mencari data mana yang sekiranya itu berpotensi untuk masuk ke SD kami seperti itu. Kemudian segala keluh kesah itu kami tampung, seperti misalnya tidak ada kendaraan. Di periodenya gubernur itu alhamdulillah mendapat hibah mobil dari Wati juga, jadi itu sangat membantu. Jadi yang bahkan ada yang rumahnya itu berapa ya, lain kecamatan itu kami berusaha nggak apa-apa kita antarkan ke dengan armada sekolah seperti itu agar menambah minat masyarakat. Ya. Kemudian untuk yang ekonomi sulit kami bersama dengan BI, jadi ada satu paduan, yaitu paduan ngandung. Kalau misalnya putra-putri dari masyarakat itu mau ke sekolah kami akan mengusahakan untuk gratis dalam pembiayaan. Ya, kemudian untuk yang kami masih pahami lagi, kami pelajari lagi, itu tentang outputnya Bapak. Kalau input memang kita ya itu tadi kalau misalnya sarananya juga ada kita armada, kemudian kalau tentang ekonomi kita berusaha mencarikan besok mana saja, tapi itu outputnya Bapak, kami itu prestasinya di bidang akademik ya terutama itu sudah melakukan berbagai cara. Untuk yang tidak bisa baca kita ada les tambahan, kemudian untuk les-les yang menghadapi asli itu juga ada, tapi memang kalau dilihat tidak ada kenaikan gitu, karena dari sekolah sudah berusaha, kalaupun misalnya memang ada anak yang betul-betul menonjol ke bawah yang punya menonjolnya sangat menonjol, prestasinya di bawah gitu loh.
yang SPP-nya kalau sekarang ada swadaya ya Pak, jadi yang bayar SPP-nya yang tinggi itu kamu bisa masuk seperti itu. Tapi dulu tuh sangat mudah, tapi sekarang tuh hanya beberapa ya anak-anak yang bisa dengan mudah masuk ke sekolah-sekolah yang favorit. Kemudian hampir sama sih semua fasilitas dengan SMK dan SMP tentang fasilitas sekolah itu kami tuh saya di setiap kelas kan sudah ada assistant director ya Bapak. Kami cuma punya satu dan itu bergantian untuk guru juga. Jadi kami itu tidak bisa maksimal dalam memberikan sarana belajar anak. Apalagi sekarang kan teknologi itu sangat pesat seperti itu. Jadi setiap harinya tuh kami hanya bisa bergantian. Misalnya dipakai kelas 1 nanti jam kedua atau ketiga kelas berapa seperti itu. Jadi kan apalagi masih lepas pasang ya Pak. Jadi sangat repot. Itu tuh contoh apa? Karena waktu udah mau habis. Oh, nah itu mungkin kiatnya yaitu untuk mencari fasilitas bekerjasama dengan siapa, atau mungkin ada usaha-usaha dari sekolah misalnya kayak Kevin atau seperti apa tuh kamu mau harus mungkin sekian Bapak, nanti dulu mungkin bisa menambahkan kok 2 sekolah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ke bawah SD Banderan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Saya dari SD Muhammadiyah Balirante. SK saya dipindah di Balirante dari tadi yang disampaikan di kiri ketok 8 tahun karena kepala sekolah 2 periode sudah tidak boleh diperpanjang kembali berdasarkan hasil kinerja masih layak jadi kepala sekolah. Ini saya bergeser Pak turun begitu. Sebetulnya kalau di Giri Ketok itu peluang yang luar biasa saya tangkap adalah mitra sebetulnya. Makanya saya sampaikan ke kepala sekolah yang baru, OPN mitra UAD itu luar biasa, saling ngomong. Jadi saya dapat mobil, dapat rehab gedung, dapat pemecatan semua itu dari UAD, termasuk bantuan honor setiap bulan 5 juta cuma-cuma tanpa RPJ. Jadi kita dikasih 5 juta tiap bulan masuk rekening sekolah untuk menambah honor guru. Itu, nah itu yang harus di-OPN betul. Tapi waktu itu janji saya begini, dengan analisa yang saya sampaikan, saya akan buka usaha ini gitu. Saya settle kira-kira 3 tahun, semoga berhenti, tidak meminta terus, saya bilang gitu. Ternyata memang masih berat gitu di Giri Ketok, dan peluangnya sekarang kalau saya analisa di Balirante dan Giri Ketok kebalikan sekarang. Kalau di Giri Ketok sekarang punya peluang besar untuk merekrut murid itu dari pondok pesantren. Kalau dulu Pak kesulitannya karena tidak ada zonasi. Jadi anak itu lebih milih ke negeri yang gratis begitu. Nah ternyata sekarang berbasis zonasi ini anak pondok dari mana-mana titipan itu yang nggak mampu itu sekarang nggak bisa masuk ke negeri karena di luar zonasi. Akhirnya pilih ke sekolah Giri Ketok dan itu biayanya bisa digratiskan, di backing sama UAD. Itu kan luar biasa. Makanya kemarin saya bilang semoga Giri Ketok bisa besar dengan mitranya yang tidak tiada henti membantu. Nah sekarang analisa ke Balirante. Ke Balirante saya kebalikannya Pak. Balirante itu dulu saya tahu muridnya itu dari lintas provinsi, yang dekat dengan kami adalah daerah Kaliurang, itu beda provinsi. Tapi ternyata di periode yang tahun kemarin sudah mulai menurun muridnya, dari 20-an ke atas cuma dapat 12. Berdasarkan apa? Ternyata lurahnya di sana menganalisa sekolah-sekolah edition itu kemarin tidak ada murid. Akhirnya sama lurah, walaupun beliau bilangnya kita nggak melarang, hanya menghimbau, tapi dengan intimidasi. Metu sama Kaliurang tidak ada PIP, tidak ada PKH, nah dianggap itu hanya pada ketakutan. Kami mau presentasi kayak apapun nggak dianggap itu sekarang. Nah, dengan kondisi begini, saya kemudian menganalisa. Saya nanti minta tolong Bapak, jika saya ditempatkan jubir, saya lihat arkasnya, uang masuk dengan luar itu sudah tidak balance Pak. Jadi pendapatan kami dengan murid analisa 100 lah ya, karena sekarang dengan 98. Dengan SPP hanya maksimal 50.000. Ada yang 30 kalau ada adiknya gitu. Pendapatan semua bayar itu kan hanya 4 juta masuk. Sedangkan guru karyawan kami yang dibayar per bulan dengan ekstra-ekstranya itu hampir 12 juta. Setiap bulan kita defisit anggaran hampir
7 juta gitu. Nah ini yang saya sampai gini, kalau saya menaikkan SPP-nya saya kopral naik, murid saya tambah habis begitu. Nah terus yang kedua ini yang saya pegang waktu saya BK itu dikatakan bahwa jadilah kepala sekolah yang abnormal. Wis pokoknya gawe dan usaha, menurut orang itu nggak mungkin. Ini yang saya lanjutkan. Saya di Balai Latihan Masuk melihat gedungnya tidak representatif dengan luas lahan hanya 313 meter di pinggir jalan, gedungnya kayak kandang dorong. Jadi saya presentasi kemana-mana, sekolah yang mau kandang dorong, sedih gitu rasanya. Akhirnya saya nekat, saya matur sama PCM, saya minta legalitas tanda tangan karena kan tetap kami namanya PCM. Jadi kalau ada apa-apa kami terkendala pembiayaan, mohon PCM yang bertanggung jawab gitu. Saya pinjam Pak, saya pinjam ditawarin 400 juta, saya cuma ambil 200 ngukur awal. Saya 4 tahun kok aku pindah dari Balai Latihan dan meninggalkan hutan kan tidak nyaman, apalagi melihat ekonominya belum settle. Akhirnya saya hutan, sekarang saya bangun gedungnya, alhamdulillah sudah jadi, insya Allah awal besok ini sudah bisa ditempati dengan padat, sekarang punya halaman dan lain-lain. Nah, yang saya pertanyakan tadi, bagaimana cara ini tadi yang atas yang sudah jomplang ini tadi, kan kalau kita menurunkan honor guru gak mungkin dengan harap menaikkan sumbernya dari mana. Usaha kami, pertama saya datang, ekstra yang belum bayar, sekarang sudah berbayar. Alhamdulillah dengan alasan saya gini, saya bayar itu Bu, Bapak yang wajib. Ekstra itu ada wajib dan pilihan, dan jenengan wajib memilih satu pilihan dan wajib bayar. Alhamdulillah itu bisa ada peningkatan pemasukan. Yang kedua, buka catering sekolah. Satu periode setengah tahun itu kami ada pendapatan tambahan itu hanya maksimal 150.000 per hari, dengan anak membayar 5.000 setiap hari makan catering harian itu. Uang kita minta 5.000. Ternyata banyak komentar, akhirnya saya stop, sekarang saya alihkan ke kantin sekolah. Alhamdulillah sekarang pendapatannya naik per hari itu hampir 400.000. Itu hanya dengan murid 98 anak begitu. Nah ini yang akhirnya menjadi sumber pendapatan kami selain dana ekstra dan itu. Kemudian program kami yang ketiga adalah memperbanyak outing kelas. Nek jenenge SPP Pak, kalian malas dalam pembayaran. Nek duit 50.000 itu jadi masalah di dende sampai naik 3 tahun itu nggak dibayar. Jadi lulus itu ada yang nanggung 3 juta, ada yang lagi bayarnya berarti dia kan nggak pernah bayar. Dan dulu itu tidak dianalisa. Sekarang sama saya sebelum melakukan wali yang punya tunggakan dari dapat surat cinta dari saya. Jadi dia harus ketemu saya dulu. Memang betul-betul tidak mampu atau memang sebetulnya punya tapi malas. Jadi kan dari kita perjanjian tanda tangan tertulis sanggup membayarnya kapan. Begitu Bapak, mungkin dari saya kalau yang lain mungkin sama ya, kiat PPDB mengingat sekolah kita di pangsa pasar kami sudah ditutup. Sedangkan kanan kiri kami juga persaingannya cukup ketat. Begitu juga dengan diri ketat juga dengan dadapan. Itu 3 sekolah kecamatan Turi yang mulai sentra PPDB-nya hanya dadapan. Nah ini yang kita juga banyak dari belajar dari SD Muhammadiyah dan terima kasih waktu saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa lagi azan ini? Terima kasih waktunya. Saya dari Selatan Yusuf, menjadi kepala sekolah, kemudian periode kedua dan insya Allah 1,5 tahun lagi untuk menyelesaikan tugas saya. Untuk sementara ini untuk PPDB tahun 2025 ada sudah full ya, sudah terpenuhi, namun ini masih proses pendaftaran dan ada yang mengundurkan diri, namun masih ada yang menjadi. Insya Allah nanti di tahun besok sudah terpenuhi untuk masalah kami ini yang pertama, dengan tadi mungkin sudah disampaikan dengan adanya P3K ini kan menyebabkan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini mengalami kehilangan kader, sehingga setiap waktu kita harus siap untuk mencari kader. Mungkin dari Ijek ada di sini mungkin ada gambaran apakah di sini gurunya istiqomah atau memang juga ada yang mengikuti itu, dan untuk itu nanti membuat masukannya ini biar kami nanti bagaimana menanamkan memberikan pengertian kepada teman-teman untuk selalu istiqomah, karena
SMK 1 143 SMP 162 kemudian Giri Kerto 110 Balerantis 98 Hadapan 330. Silakan Bapak, mungkin bisa memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kepala sekolah di cabang ini. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan yang disampaikan itu sebenarnya secara umum juga sama dan kita juga mengalami persoalan ini bahwa di Jatinong itu semuanya sentralisasi. Jadi semua keuangan, semua kebijakan itu setiap persoalan itu harus sampai ke pimpinan cabang teman apapun. Jadi kan alurnya itu kan dari kepala sekolah kan kemudian ada koordinasi dengan majelis dikdasmen. Majelis dikdasmen itu ada pimpinan cabang yang wakil ketua yang membidangi dikdasmen. Jadi ketika ada sesuatu hal persoalan itu cukup dibicarakan, cukup dibicarakan oleh wakil ketua yang membidangi dan dikdasmen, ini tidak sampai ke pimpinan cabang. Tapi ketika persoalannya itu urgent, maka diperlukan pimpinan cabang. Jadi persoalan apa yang dialami oleh salah satu sekolahan, baik itu persoalan keuangan, persoalan perkebunan, persoalan murid dan sebagainya, maka ini akan dikerjakan secara bersama-sama. Dan terkait dengan satu persoalan piye carane murid dan mempertahankan bagaimana analisa agar jurusannya itu mengikuti tren, itu juga kita analisa oleh teman-teman di Dikdasmen. Kemudian kita perbincangkan di pimpinan cabang. Ini bukan jurusan baru apa, kemudian yang dipertahankan apa, cara mempertahankan bagaimana, mencari murid bagaimana, itu memang kita bicara. Yang jelas secara jaringan kita memang sudah kondisikan. Nek ranting murid ya kita infokan pada teman-teman pimpinan ranting, pada kolega-kolega ada mitra kita ini sekolah untuk orang tolong mencarikan warga sekitar. Dan kita kerjasama dengan takmir masjid, dengan pimpinan ranting untuk ketika ada anak didik itu bisa disekolahkan. Ketika tidak punya, nek ranting ora iso biayai, takmir ora iso membiayai, misalnya ketika memang itu lemah apa dan memang perlu bantuan, ya nanti pimpinan cabang yang akan membijaki, oh ini bocah ini rasa bayar, nanti yang mensupport mungkin dari lagismu, mungkin dari beasiswa yang lain, kan itu bisa dibayarkan. Kemudian terkait dengan ini yang memang penting, menanamkan rasa memiliki terhadap persyaratan. Memang di tiap bulan kita ada pengajian yang memang itu rutin untuk mengisi ruh daripada guru karyawan. Jadi dalam materi itu kadang yang memang kita kekurangan. Tapi bagaimana dengan keunggulan di bidang yang lain, ini bisa menjadikan setiap karyawan itu bisa nyaman. Ini memang ada kajian terus, ada pengajian, ada pembinaan ideologi kemuhamadian, ideologi perjuangan dan sebagainya, sehingga paling tidak ya, nek roh kita ini disirami paling orang kan ya bisa mudah, bisa hidup ya. Kadang nek nuruti karep, nuruti nafsu kadang ya enengnya kurang. Dan ketika ini bisa kita bina, maka ini insya Allah akan bisa mengkondisikan. Dan yang penting ketika dengan sentralisasi baik kebijakan maupun keuangan ini, itu kita subsidi. Misalnya di kita itu
SMP Muhammadiyah ada minus ya nanti majelis adjustment yang akan mensupport. Oh SMP Muhammadiyah minus 5 juta, 7 juta, ya yang akan menutup dari adjustment. Atas apa urunan yang tadi saya sampaikan. Di situ kita kan semuanya berkontribusi. SMK 1 kontribusi ke adjustment, SMK 2 kontribusi ke adjustment. Ini bermaksud sing sekolah unggulan sing punya kemampuan itu ya membiayai sekolah-sekolah yang tidak punya kemampuan. Jadi saling bersinergi. Nah, tapi ini butuh prosesnya kemarin memang panjang dan kadang ya sempat argumen, tapi ketika sudah dirasakan maka jadi itu ya semua yang punya amal usaha wajib setor ke majelisnya masing-masing. Kalau sekolah yang bicara dengan setelah pengelolaan baik untuk pembangunan maupun untuk gaji itu sisanya disetorkan ke PJM. Juga PMD juga begitu, PKU juga begitu. Ini dimaksudkan ketika dana sudah tidak mampu ya PJM dia akan mengcover. Sekolah mana yang masih minus ya kita support. Cuman memang kita analisa itu kira-kira berapa persoalan utamanya apa yang membuat minus. Nah, kemudian kita juga mensupport. Kita juga mendatangkan tim ahli di sekolah yang kita punya itu ben orang minus itu karena terus berdiskusi. Jadi intinya koordinasi dengan stakeholder kita kan punya ranting, kita punya orto, kita punya masjid yang di bawah masjid yang wakafnya pada Muhammadiyah itu kan otomatis itu bisa dikatakan menjadi masjidnya kita, yaitu warga dan simpatisannya juga kita ajak. Oh, nek siswa barangkali ada yang mau di sekolah itu menjadi komunikasi kita. Ketika door to door ya kita lakukan, tapi oleh jaring yang ada itu harus terus kita manfaatkan. Sekolah sing wis gede ya aja terus rumangsa wis gede ra gelem bantu sing cilik, karena kita bisa bersama-sama ya bersubsidi sing kurang semua dan yang masih kurang yang ini yang kita lakukan sehingga bisa berjalan lancar. Ketika ada satu sekolah yang bisa punya jaringan di luar, terutama dengan Satpas itu kan kita harus menembus di orang-orang karena secara regulasi, secara kebudayaan di Indonesia itu cerai kalau sopo itu kan berpengaruh. Nah itu kita harus bisa ngeling itu sehingga bantuan itu bisa terus mengalir deras. Sehingga di SMK 1, SMK 2 itu kan versi Satpas itu aman. Yang saya agak sedikit yang besar. Tapi kan sisa dari pembayaran karyawan masuk ke berarti masing-masing sekolah tetap mengelola gaji karyawan sendiri. Mengelola sendiri, tapi kan semua keuangan kan diketahui dan dijelaskan. Jadi minusnya itu kan kita tahu. Ya, ketika tidak ada kemampuan ya kita support. Sentralisasi kita itu sehingga memang sentralisasi ini menjadi hal penting sehingga di PDN Klaten, di Cambagian itu memang kadang ini dengan jadi namun sentralisasi karena kan kelemahan di Muhammadiyah itu kan jadi raja-raja kecil yang tidak namanya alhamdulillah bisa kondisikan ya kita itu bisa bersama untuk kekuatan, jadi tidak ada raja-raja kecil. Ketika berhasil ya ini keberhasilan kita semua. Ini swasta semua. Swasta semua. Bukan apa swasta semua. Ya ada yang tapi kan kecil. Apalagi sekarang kan angkatan tidak sekarang rata-rata ya swasta semua. Kalau standar gaji untuk guru karyawan apakah disamakan? Terkait dengan itu detailnya saya tidak tahu karena saya tidak membidangi di Gasmen. Oke. Nanti ketika butuh detail nanti bisa komunikasi kita kontakkan sama misalnya dari Pak Kami selaku kepala sekolah Pak Iman. Jadi
untuk saat ini saya tidak bisa memuaskan secara sempurna, tapi insya Allah ini menjadi gambaran awal untuk Bapak Ibu semuanya menambah wawasan. Kira-kira Jadinom itu yang dilakukan seperti itu yang bisa diadopsi oleh PCM Turi mungkin bisa. Ketika ingin mendetailkan karena memang